Maka diangsurlah oleh ibu tadi. Itulah kemudian keistimewaan ibu-ibu yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Apa keistimewaannya? Dia hamil, dia kemudian melahirkan, lalu kemudian menyusukan anak. Yang boleh jadi 3 hal ini menyebabkan dia tidak bisa berpuasa, tapi dia sesungguhnya sudah dapat kemuliaan karena hamilnya. Sebab karena hamil dia tidak bisa berpuasa misalnya. Maka puasa itu jangan sampai tinggal. Dapat satu kemuliaan, hilang kemuliaan yang lain. Tidak boleh. Lalu kemudian melahirkan, tentu dia nifas. Lalu kemudian menyusukan, boleh jadi menyusukan tersebut berat sehingga kemudian tidak bisa dia berpuasa. Kapan dia kemudian bisa menjalankannya? Jalankan puasa tersebut, diganti, diangsur-angsur. Jadi Bapak sekalian, Ustaz, berat Ustaz, tahun ini hamil, tahun besok lah menyusukan anak Ustaz. Rupanya tahun esok hamil pula le Ustaz, katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum bapak, kaum ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan hari ini sedikit kajian disampaikan pada kita membahas tentang syariat ibadah puasa. Mudah-mudahan ini sedikit membekali kita menjelang datangnya bulan Ramadan. Karena Bapak sekalian, hari ini memang kita telah berada pada hari ke-17 di bulan Sya'ban 1443 Hijriah. Kurang lebih 13 hari lagi kita akan meninggalkan Sya'ban dan akan bersua dengan bulan Ramadan. Saya katakan kurang lebih 13 hari Pak Bu, karena sekiranya kemudian Sya'ban ini 29 hari, tentu kemudian 12 hari lagi, artinya Sabtu 2 April tentu berada pada 1 Ramadan. Sekiranya kemudian Sya'ban ini ditutup dengan 30 hari, tentu tinggal 13 hari lagi dan tanggal 3 April lah 1 Ramadan. Kenapa saya katakan begitu Pak Bu? Karena tahun ini, tapi ini dugaan saja Pak Bu, pastinya nanti kita tunggu. Khawatirnya sedikit berbeda. Karena berdasarkan hasil hisab, berdasarkan hasil perhitungan falakiyah, hari Sabtu tanggal 2 April, sebutlah Jumat tenggelam matahari kan sudah masuk Sabtu. Posisi hilal atau posisi bulan itu di bawah 2 derajat. Kalau posisi bulan berada di bawah 2 derajat, alat apapun yang kita gunakan untuk melihat bulan itu tak nampak.
Jadi macam garis lurus Pak Bu, kalau bulan nampak kan nampak tonjolannya sedikit. Ini datar saja. Sementara Rasul mengatakan sumu li ru'yatil hilal, berpuasalah kalian karena melihat bulan. Waftiru li ru'yatil hilal, beridul fitrilah kalian karena melihat bulan. Fa in ghamma, apabila ketika itu berawan atau tak bisa melihat bulan, maka pesan Rasul fa akmilu iddat Sya'ban bisalasin, maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban tersebut dengan 30 hari. Jadi kalaulah tak bisa dilihat bulan itu, tentu otomatis Sya'ban 30 hari. Otomatis Bapak sekalian Ramadan 29 hari. Tapi kalau mulai puasa 2 April berarti Sya'ban 29 hari. Otomatis puasa Ramadannya 30 hari. Kira-kira kalau sekiranya terjadi seperti itu, Bapak Ibu milih puasa 30 hari atau 29 hari? Tentu begitu pertanyaannya Pak. Oh saya milih yang 29 hari Ustaz. Kenapa begitu? Jumlah harinya sedikit. Itu yang tak boleh Pak Bu. Namanya tatabbu rukhsah, mengikut-ngikut yang ringan. Jadi kebetulan tahun ini yang pemerintah umumkan misalnya, ini misal Pak Bu, mudah-mudahan tidak terjadi. Rupanya tanggal 3 April 29 hari puasanya. Awak pilih yang 29 hari lah katanya. Padahal sebelumnya dia sudah berniat, saya 2 April harus puasa ini katanya. Ditengok rupanya 30 hari puasanya. Anda salah katanya. Dapat korting 1 hari. Ini yang tidak boleh ini. Namanya tatabbu'ur rukhsah, mengikut-ikut yang ringan. Dalam kajian fikih itu oleh para ahli fikih dikatakan haram hukumnya. Bapak Ibu sekalian, ketika Rasulullah SAW telah berada di paruh akhir bulan Sya'ban, sebegitu luar biasanya bulan Ramadan tersebut mulia, maka Rasul selalu mengingatkan para sahabat. Dan Rasul selalu mengingatkan para sahabat dengan mengawali kalimat marhaban ya Ramadan, selamat datang duhai bulan suci Ramadan. Nah ini tandanya sekalian, memang Ramadan tersebut sebagai bulan mulia butuh persiapan menghadapinya. Maka Rasul kemudian mengingatkan sahabat-sahabat, di bulan Ramadan itu kita diwajibkan berpuasa, di bulan Ramadan itu kita disunatkan sholat tarawih, bulan Ramadan itu bulan penuh rahmat, penuh ampunan, dan dibebaskan dari siksa api neraka. Di bulan Ramadan tersebut siapa saja yang memberi makan bagi orang yang berbuka di bulan Ramadan, maka dia dapat pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala yang bersangkutan. Ya Rasul, bagaimana kalau sekiranya tidak ada yang akan disedekahkan, tidak ada yang akan diberi ya Rasul? Maka Rasul pun kemudian mengatakan, sekalipun hanya mampu sebutir kurma dan seteguk air susu, maka dia tetap mendapatkan pahala seperti pahala orang yang memberi perbukaan bagi orang berpuasa di bulan Ramadan. Itu makanya mereka yang tahu Pak Bu berlomba-lomba ini. Sudah disiapkannya, di bulan Ramadan nanti saya sedekah. Alhamdulillah kalau di Mekah Madinah itu berlomba-lomba orang untuk mencari orang yang bisa memakan sedekah perbukaannya. Di Indonesia alhamdulillah pakai jadwal piket. Nah, itu beda sedikit Pak Bu. Di Indonesia pakai jadwal piket. Nah, kenapa begitu? Nah, dilepas itu siapa yang mau? Ada yang kadang daftar. Kecuali jamaah Masjid Ar-Rahman inilah. Kalau sini ini wajahnya wajah dermawan semua ini, ibu-ibunya suka sedekah ini. Amin ya rabbal alamin. Itu pun kadangkala kalau di Indonesia ini sudahlah pakai jadwal piket Pak Bu, terlupa juga lagi itu. Ada kejadian tuh Pak Bu. Itu makanya ini kejadian tidak saya sebut di masjid-masjid orang lain nih, masjid dekat rumah kami. Itu makanya di masjid dekat rumah kami itu tidak pakai jadwal piket pengantar pemakan untuk berbuka dan sahur lagi, tapi langsung diminta duitnya. Jadi duit itu dikasih ke petugas masjid.
Pandailah ngatur duit. Kalau pandai dia ngatur duit, banyaklah berlebih. Kalau tak pandai, habislah untuk makan di bulan Ramadan saja. Rupanya petugas masjid tempat kami lebih suka ini lagi, karena lebih jelas. Kadangkala mengantarkan pembukaan itu kasusnya tadi. Dari jam 8 petugas masjid ini ketika baca sholawat untuk sholat tarawih loyo saja. Akhirnya ditanya oleh pengurus, "Kenapa loyo kamu?" "Iya Pak, belum makan lagi Pak." Kata, "Siapa yang ngantar pembukaan?" Tengok jadwal lagi, Ibu Pulana. Dia teleponlah Bu Pulana, "Bu, Ibu yang piket ngantar pembukaan." "Saya Pak." "Astagfirullah, terlupa." Katanya, "Antai ya terlupa, tidak pura-pura lupa." Akhirnya kemudian pakai duit lagi. Pakai duit sehari sekian ratus ribu untuk sekian orang petugas masjid. Paling suka pula ini petugas masjid rupanya seperti ini. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ibadah puasa Ramadan ini adalah menjadi kekhasannya dari umat Nabi Muhammad. Dulu sebelum disyariatkan puasa Ramadan, Rasul itu menjalankan puasa wajibnya ada 2. Pertama adalah puasa pertengahan bulan. Jadi 3 hari tiap bulan Pak. 3 hari tiap bulan. Inilah yang nanti kemudian berubah hukum menjadi sunat setelah disyariatkan puasa Ramadan. Yang kedua adalah puasa tanggal 10 Muharram, disebut dengan hari Asyura. Maka inilah puasa wajib Rasul. Nanti baru kemudian berganti dengan puasa Ramadan. Nah, puasa Ramadan ini Bapak sekalian sebagai puasa wajib, dia memang disyariatkan oleh Allah bertahap. Bertahap Bapak sekalian. Maka surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 184 itu tahap pertama. Lalu kemudian 185 itu tahap kedua. Tahap ketiganya adalah 187. Nanti Bapak Ibu baca di rumah nanti ayat-ayat ini Pak Bu, agak luar biasa Pak Bu. Beda-beda nih penekanan-penekanannya. Ini sebagai pertanda begitu bertahapnya. Karena memang berat puasa Ramadan itu Bu sekalian. Di Mekah Madinah itu Pak Bu, bulan Ramadan itulah bulan yang paling berat. Panas terik luar biasa. Saya terakhir Ramadan di sana Pak Bu 2018. Itu suhu ketika siang hari bisa sampai 56 derajat Celcius. Jadi kalau ibaratnya basah baju, kalau tipis macam baju saya ini Pak Bu, basah di tempat kamar mandi misalnya, itu kan di luar masjid. Basah itu Pak Bu. Keluar itu kan lewat menjelang masuk masjid di alam terbuka itu. Kan tidak ada atap. Di luar masjid, pelataran masjid. Sampai masuk ke dalam masjid karena cukup jauh jalannya, itu udah kering saja itu Pak Bu. Ada kering saja itu. Tinggal kalaupun menyempurnakan kering lagi. Sebegitu beratnya Pak Bu. Maka oleh sebab itu bertahap Bapak sekalian disyariatkan puasa Ramadan itu. Tahap pertama Bapak Ibu adalah sifatnya pilihan. Yang sanggup berpuasa silakan berpuasa. Bagi yang tak sanggup, tidak selesai sebulan tidak apa-apa. Yang penting harus dicoba berapa hari sanggupnya. Karena sebelumnya kan 3 hari Pak Bu, berubah menjadi 1 bulan. Lemah keimanan sahabat. Bapak Ibu jangan bayangkan puasanya seperti yang kita jalankan puasa saat ini. Kalau kita ini sudah enak Pak Bu, ringan ini, siang saja berpuasa. Kalau mereka Pak Bu, siang berpuasa, malam tidak boleh tidur. Sebab kalau sudah tidur Pak Bu, itu sudah dianggap memulai puasa. Atau makanya sebulan penuh itu tidak tidur-tidur mereka Pak Bu. Kalaupun tidur, dilambatkan tidur oleh mereka. Misalnya sampai jam 2, tak tahan ngantuk lagi, makan kenyang-kenyang dulu. Nanti bangun subuhnya saja lagi. Karena begitu tidur Pak Bu, berarti sudah mulai puasa. Itu sebabnya sekalian mereka jauh sebelum Ramadan itu sudah kumpulkan bekal untuk selama Ramadan. Karena gimana ceritanya akan kerja nanti Pak Bu, siang hari puasa, malam hari tidak tidur. Tentu kemudian hari pertama mungkin aman, hari kedua tentu otomatis siang harinya harus diambil sebagian untuk tidur.
Sehingga berat Pak Bu. Maka kemudian dalam surah Al-Baqarah 184 itu ada disebutkan oleh Allah 3 kelompok orang yang boleh tidak berpuasa. Bahasanya boleh tidak berpuasa. Siapa mereka itu? Pertama adalah marid, orang sakit. Yang kedua adalah musafir, orang yang dalam perjalanan. Yang ketiga adalah wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang-orang yang lemah, tidak kuat dia berpuasa, boleh tak berpuasa, tapi mereka wajib membayar fidyah. Dalam bentuk apa? Ta'amu miskin, memberi makan yang mengenyangkan bagi orang-orang miskin. Berjalan Pak Bu. Karena sudah berjalan sekalian, tentu diharapkan sudah terlatih sehingga tidak ada lagi yang kemudian lemah. Maka kemudian ayat 185 itu hanya menyebutkan 2 kelompok lagi yang boleh tak berpuasa. Siapa mereka itu? Adalah orang sakit dan orang dalam perjalanan. Tidak ada lagi istilahnya orang lemah. Kalaupun ada orang lemah, itu sifatnya orang yang sudah uzur, sudah kelewat tua, tak sanggup lagi kemudian untuk berpuasa. Kalaupun ada orang yang bekerja Pak Bu, berat kerjanya, itu harus dicoba dulu dia berpuasa. Tidak boleh langsung direncanakan tidak puasa. Zaman sekarang direncanakan tidak puasanya Pak Bu. Kenapa itu? Jam 7 pagi lah makannya tukang. Saya tukang Ustaz, saya pembantu tukang Ustaz, saya buru angkut Ustaz, tidak sanggup saya puasa. Tapi jam 7 pagi belum lagi mulai kerjanya, dah makan pagi dia. Mestinya dia ikut sahur dulu. Sahur, pergi kerja, jangan dibawa bekal. Tapi standby-kan saja pesan ke istri. Siap-siap telepon dek, kalau kan meninggal lo abang rasul kok atau lo antarkan nasi. Rupanya jam 1 siang tak kuat dia lagi, kerja berat. Lalu yo nak pingsan rasanya. Baru telepon istri dek, nak pingsan rasul abang dek, antarlah makan sini. Jadi ibu sekalian, ini ndak sahur tak bangun, pagi hari lah ngopi seorangnya. Ndak lo sarapan do Pak Bu, ndak belum makan ngopi. Ngopi pula dia. Kalau begitu kan memang sudah direncanakan tidak berpuasa. Imam Abu Hanifah mengatakan orang yang sengaja meninggalkan puasa sementara dia tidak punya uzur syar'i, orang itu andaikan dia ganti puasanya setelah itu, seumur hidupnya Bapak sekalian, yang 1 hari sengaja ditinggalkan itu tidak akan pernah tergantikan. Maka harus dilaksanakan dulu, dicoba dulu. Kalau udah tidak kuat, baru kemudian dicarikan solusinya. Cuman anehnya sebulan pula tidak kuatnya, masa 1 hari pun kemudian tidak selesai puasanya. Mestinya minggu ini selesai puasa, walaupun kerja berat. Minggu berikutnya kalau terlalu terik matahari, kerjanya berat pula lagi, ngecor pula lagi dan sebagainya. Bolonglah puasanya agak 2 hari misalnya, karena tidak tahan lagi misalnya. Itu tidak apa-apa. Ganti nanti dengan ganti puasa di luar Ramadan. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi posisinya bukan orang uzur lagi, tapi posisinya karena sakit. Dia coba juga puasa, akhirnya kemudian sakit, lapar tidak tertahankan, sehingga dikhawatirkan akan sakit pula nanti, akan celaka pula nanti. Sementara wajib bagi dirinya untuk menjaga keselamatan jiwa. Baru kemudian ketika itu boleh dia tidak melanjutkan puasanya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi kalau ada nanti tukang-tukang atau yang buruh bangunan atau pembantu tukang, itu tolong diingatkan. Tolong diingatkan. Mana tahu kerja pula di rumah kita jam 8 pagi lah merokok-rokoknya. Tolong ditegur, jangan dibiarkan. Itu makanya kadang-kala Bapak sekalian, kalau dapat di rumah kita Ramadan ini, Anda usahlah kerja-kerja yang macam itu. Kalaupun kerja, cari tukangnya yang soleh dan soleh, yang soleh-soleh lah, sehingga betul-betul dia bisa menjalankan ibadah puasa. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Berjalanlah puasa ini Pak Bu. Satu waktu terjadi peristiwa.
Ada seorang sahabat yang kerjanya berat, lalu kemudian menjelang maghrib pulang dia ke rumah. Lalu sampai di rumah dia tanya pada istrinya, "Wahai istriku, adakah makanan yang bisa dimakan untuk berbuka hari ini?" Istrinya kaget, disangka suaminya pulang kerja bawa makanan untuk dimakan berbuka bersama. Maka kemudian istrinya mengatakan, "Wahai suamiku, di rumah kita tidak ada yang akan dimasak, yang akan bisa dimasak, diolah untuk makanan, tidak ada, kosong semuanya. Gini sajalah, engkau istirahat di rumah, biar saya keluar mencari. Mungkin ada orang bersedekah, atau mungkin ada yang bisa minta pinjaman kepadanya." Akhirnya kemudian singkat cerita istrinya pulang. Sampai di rumah maghrib sudah masuk. Ketemulah olehnya suaminya sudah tertidur keletihan. Tadi Pak Bu, praktek puasanya kalau sudah tidur itu tak boleh lagi makan, tak boleh lagi minum, sudah dianggap berpuasa. Sementara dia belum berbuka. Kalau dia makan dan minum berarti dianggap dia tak puasa untuk esok. Sehingga risaulah kemudian istrinya ini. Keluarlah kalau ibarat bahasa orang Pekanbarunya, matilah kiwak goleh kalau puasa aja besok kau katanya. Karena sudah berbuka tidak berbuka, tidur pula dia. Tentu dianggap berpuasa lagi, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Maka Bapak sekalian, begitu dia bangun dari tidurnya, dia memang tak makan tak minum, lanjutkan puasa sampai besok. Siang besoknya dia pun kemudian jatuh pingsan. Maka peristiwa ini yang melatar belakangi turunnya ayat ke-187. Maka dalam ayat 187 itu satu di antara bagian kalimat yang kemudian Allah tegaskan, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajar. Jadi kata Allah, makan dan minumlah kalian malam tersebut. Mau tidur dulu atau kemudian bangun sepanjang malam tersebut, sepanjang malam namanya, sampai kemudian terbit fajar, makan dan minumlah kalian. Dari sinilah baru muncul rumusan definisi puasa. Inilah puasa yang kita amalkan Pak Bu. Al-imsak minal muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'aniyah. Puasa itu adalah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa semenjak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari yang disertai dengan niat. Jadi waktunya sudah dibatasi. Maka kita ini enak puasa kita Pak Bu. Kalau sempat seperti awal-awal puasa dulu Pak Bu, tak turun ayat 187 surah Al-Baqarah itu Pak Bu, alat tabedo kita Pak Bu. Sedangkan pakai tidur juga malam, itu solat tarawih imam pun kena interupsi juga oleh jamaah kadang tuh. Nah mudah-mudahan tidak di sini atau tempat lain Pak Bu. Saya pernah begitu. Saya ceramah di masjid itu, selesai ceramah majulah imam ke depan. Sebelum mulai ibu-ibu dibuka kelambu dari belakang dia. Pak Imam ya, jangan panjang-panjang ayat enggak, yang pendek-pendek lah dia. Kena interupsi itu Pak Bu. Gimana pula ceritanya nak khatam sekali dalam bulan Ramadan itu dalam salat tarawih. Kalau Mekah Madinah kan begitu Pak Bu, bisa 2 kali khatamnya karena sambung dengan salat tahajud. Misalnya habis sisa atau sampai jam 10:30 Pak Bu, itu salat tarawih, witir. Setengah 11 pulang, istirahat dulu sebentar, jam 12 tengah malam sambung tahajud Pak Bu. Maka sebulan itu bisa 2 kali khatam Quran. Kalau Bapak Ibu ingin khatam banyak-banyak, di Indonesia ini datanglah ke Temboro. Itu memang tidak tidur semalaman solat tarawih witirnya Pak Bu. 6 orang imamnya semalam itu. Jadi semalam itu diupayakan khatam sekali. Jadi semalam solat tarawih khatam Quran. Kalau kuat Bapak Ibu, bagus tuh. Setiap malam khatam Quran. Berarti 30 malam 30 kali khatam Quran. Itu memang cepat bacaan tuh Pak Bu, karena khatam setiap malam. Karena Al-Quran ini Pak Bu kalau dibaca cepat itu bisa 2 kali sehari khatam. Maka diambillah ini oleh saudara-saudara kita yang ada di Temboro sana.
Itu khatam Pak Bu. Tapi ada juga yang kemudian yang memang sholat tarawih tercepat sedunia mungkin. 7 menit selesai sholat tarawih yang 21 rakaat dengan witir Pak Bu. Jadi itu macam olahraga saja. Macam olahraga senam-senam tuh Pak Bu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu amin. Satu napas saja semuanya. Jadi itu tidak tahu saya itu mazhab mana ini pakainya itu. Mazhab Hanafi tidak ketemu seperti itu. Mazhab Maliki tidak ketemu seperti itu. Mazhab Syafi'i tidak juga ketemu seperti itu. Mazhab Hambali tidak juga. Mazhab Zuhairi apalagi tidak ketemu itu. Mazhab Indonesia rupanya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka Bapak Ibu sekalian, ibadah puasa ini menjadi wajib disebabkan karena ada ketegasan Rasul dalam hadis. Kalau ayat kan sifatnya perintah. Kutiba alaikumus syiyam. Kata kutiba itu diterjemahkan oleh para ahli fikih diwajibkan, difardukan kalau bahasa mazhab Hanafinya. Kalau bahasa mazhab Maliki, Syafi'i, Hambalinya diwajibkan atas kalian berpuasa. Maka Rasul pun kemudian menegaskan juga di dalam hadisnya. Di antara hadisnya Rasul katakan, "Bunyal Islam ala khamsin." Islam itu dibina atas 5 perkara, 5 hal. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kesaksian bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasul atau utusan Allah. 2 kalimat syahadat. Wa iqamis shalah, mendirikan salat. Wa itaiz zakah, membayar zakat. Wa shaumi Ramadan, puasa pada bulan Ramadan. Wal hajjil bait liman istata'a ilaihi sabila, haji ke Baitullah bagi orang yang mampu melakukan perjalanan. Jadi puasa itu langsung disebutkan puasa Ramadan Pak Bu. Maka tidak dapat lagi kemudian dielakkan. Memang puasa Ramadan itulah puasa wajib. Puasa wajib itu sebetulnya ada 3 Pak. Pertama adalah puasa nazar. Bapak Ibu bernazar, sekiranya anak saya lulus munakasa S1 atau S2-nya, saya puasa 3 hari. Ini wajib nih. Wajib dibayar. Yang kedua adalah puasa kifarat atau puasa kafarat. Apa puasa itu? Puasa karena melanggar. Contoh melanggar itu Pak Bu, di siang hari bulan Ramadan terjadilah hubungan suami istri. Bukan sekedar membatalkan puasa Pak Bu, tapi sanksinya pertama memerdekakan budak. Kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Tidak boleh terputus 2 bulan berturut-turut, kecuali terputus disebabkan karena haid. 2 bulan berturut-turut. Lalu kalau tidak mampu, memberi makan 60 orang miskin. Jadi mohon maaf Pak Bu, coba ingat-ingat masa lalu kita. Mana tahu Pak Bu, ada yang terlanggar siang hari di bulan Ramadan. Bayarlah kafaratnya itu. Memerdekakan budak tidak ada lagi Pak Bu. Yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak juga sanggup, tapi dicoba dulu. Tidak sanggup Ustaz, tidak kuat Ustaz. Sebulan je payah menyelesai. Kau ada pilihan 30 hari atau 29 hari, wah pilih yang 29 Ustaz katanya. Apalagi 2 bulan katanya. Oleh sebab itu beri makan 60 orang miskin atau 1 orang miskin selama 60 hari dengan makanan yang mengenyangkan. Dasarnya adalah seorang sahabat datang pada Rasul. Ini hebatnya sahabat zaman dulu Pak Bu, jujur. Mereka jujur-jujur Pak Bu. Datang pada Rasul. Ya Rasul, celaka saya Rasul. Celaka saya Rasul. Ada apa? Saya berhubungan dengan istri saya siang hari di bulan Ramadan. Rasul langsung katakan, kalau begitu engkau merdekakan budak. Ya Rasul, saya ini orang miskin, manalah sanggup memerdekakan budak, mahal biayanya. Kalau begitu puasa 2 bulan berturut-turut. Ya Rasul, saya ini pekerja berat, menyelesaikan sebulan saya susah, apalagi 2 bulan. Tidak bisa mungkin ya Rasul. Kalau begitu kasih makan 60 orang miskin. Ya Rasul, saya ini orang miskin, makan saya saja susah, masa 60 orang pula saya kasih makan deh. Jadi mulailah Rasul agak berkerut jadi keningnya Pak Bu.
Sudahlah payah duit dilanggar pula lah. Akhirnya kemudian Rasul panggil sahabat, kumpulkan sedekah kurma. Begitu kurma terkumpul untuk kebutuhan 60 orang miskin makan, maka kemudian Rasul perintahkan pada sahabat tadi, ini bawa pulang, cari orang yang paling miskin di kampung, cari orang-orang susah. Ya Rasul, di kampung kami itu tidak ada lagi orang miskin daripada saya, katanya. Jadi akhirnya kata Rasul, kalau bahasa orang makan baru ya, boleh diamal. Dapat rezeki malah Pak Bu untuk jatah 60 orang miskin makan. Tapi jujur nih sahabat Pak Bu, karena jujur tidak diulangnya lagi. Kalau pas tidak jujur tentu diulangnya lagi. Dapat 60 jatah orang miskin, ulanglah lagi gitu ya, dapat pula jatah nanti gitu ya. Bapak Ibu sekalian, jadi kembali pada kajian kita, itu namanya puasa kifarat. Belum lagi nanti ada kafarat sumpah, ada lain sebagainya Pak. Lalu kemudian ketiga adalah puasa Ramadan. Jadi dalam hadis tadi Rasul tegaskan langsung bahwa yang menjadi bagian dari bangunan Islam, kita membahasakannya dengan rukun Islam, itu satu diantaranya adalah puasa Ramadan. Kepada siapa puasa ini diwajibkan? Kepada mereka yang telah memenuhi syarat wajib. Apa syarat wajib puasa tersebut? Pertama adalah muslim, beragama Islam. Maka orang tak beragama Islam tidak ada kewajiban puasa Ramadan. Yang kedua, dia adalah baligh. Jadi kalau belum baligh anak kita Pak Bu, itu proses pembelajaran dan pembiasaan. Kalau dia tak sanggup, jangan dipaksakan. Sebab ini pernah kejadian, konon cerita Pak Bu, di satu tempat, anak ini masih 5 tahun. Berarti kan kategorinya masih balita ini, 5 tahun. Ibunya bersemangat betul anaknya ini ingin puasa supaya anaknya puasa. Hari itu anaknya ini sudah menangis-nangis sekitar jam 3 sore Pak Bu. Minta minum, minta makan, tak tahan lagi. Sudah loyo betul badannya. Kata ibunya, bentar lagi nak, katanya. Nanti tidurlah engkau dulu, nanti bunda bangunkan nanti kalau sudah berbuka. Memang tidur dia Pak Bu, tapi untuk selama-lamanya, tidak bangun-bangun dia lagi. Jadi kalau anak kita dilatih berpuasa, belum balik lagi, maka kemudian Pak Bu lihat-lihat. Kalau betul-betul tidak kuat dia lagi sudah menangis Pak Bu. Cuman harus pandai juga orang tua. Jangan diakal-akali oleh anak mereka. Dia kuat sebetulnya, tapi nangis-nangis dia, tidak mau dia puasa lagi. Karena tiap sebentar dia buka juga kulkasnya, nampak es krim mulainya. Es krim inilah menggoda namanya anak-anak. Tak tahan lagi, keluar dah air matanya. Kalau tidak keluar, maka pandai-pandai kemudian mensiasatinya. Karena mungkin boleh jadi karena es krimnya tadi dalam kulkas tadi yang menggoda. Akhirnya kemudian dicarinya akal. Jadi Bapak sekalian, balik pada kajian kita, muslim balik berakal. Orang yang tidak berakal tidak ada kewajiban bagi mereka untuk berpuasa. Lalu kemudian memiliki kemampuan. Artinya orang yang tak memiliki kemampuan berpuasa, maka kemudian tidak boleh dipaksakan berpuasa. Misalnya orang yang sakit, mungkin dia karena perjalanan tidak kuat dia berpuasa, maka oleh sebab itu boleh dia tak berpuasa. Atau apalagi dia uzur, usia sudah 90 tahun ke atas, dia pun kemudian sudah susah makannya, sehingga kemudian makannya pun disiasati, apalagi kemudian berpuasa makin susah. Orang seperti ini tidak ada beban baginya untuk berpuasa. Bagi orang seperti inilah yang tetap berlaku membayar fidyah, berupa memberi makan orang miskin. Nah, orang yang berpuasa dipandang sah berpuasanya kalau syarat sahnya terpenuhi. Apa syarat sah puasa tersebut? Pertama, dia berpuasa pada bulan Ramadan. Nah, maka itu sebabnya Pak Bu, waktu puasa itu ditentukan. Tidak bisa Pak Ustaz, supaya ringan nanti Ramadan diangsur-angsur sekarang agak 5 hari, boleh tidak Ustaz? Kan mumpung bulan Sa'ban nih, cuaca pun enak juga nih, kadang hujan, sejuk, saya angsur 5 hari dulu. Tidak sah Pak Bu, tidak sah sebagai puasa Ramadan, karena dia sudah disebutkan
adalah di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian orang yang berpuasa itu sah apabila memang dia dalam kondisi suci dari hadas besar. Maka ibu-ibu atau wanita yang haid itu tidak sah kalau dia berpuasa. Wanita yang nifas, andaikan pun dia puasa, puasanya tidak sah. Nah, oleh sebab itu, mohon maaf Pak Bu, andaikan malam hari mungkin terjadi hubungan suami istri, upayakan Bapak sekalian, sebelum terbit fajar kita sudah dalam kondisi mandi wajib, sudah dalam kondisi suci, supaya puasa kita itu tidak bermasalah. Kecuali kalau memang orang itu terlambat bangun, dia tidak bisa mandi malam, khawatir nanti rematik dan lain sebagainya, sehingga dia rencanakan bangun mungkin sekitar jam 4 atau setengah 4, lalu kemudian dia bisa mandi wajib, lalu kemudian bisa siap-siap untuk sahur. Ternyata ketika itu terbangunlah jam 5, orang sudah azan. Yang seperti ini termasuk dimaafkan, segera dia mandi. Segera dia mandi, jangan kemudian dilalaikan juga, lanjutkan puasanya. Insya Allah puasanya itu dipandang sah. Nah Bapak Ibu sekalian, kalaulah sudah seperti ini, maka Bapak Ibu sekalian terpenuhi semuanya itu, tinggal lagi memperhatikan rukun puasa. Jadi kalau ada orang Pak Bu, dia seorang muslim, dia sudah balik, tidak berpuasa Pak Bu, dia laki-laki, haid tidak mungkin Pak Bu, bersungguh berkumisnya tidak mungkin haid tuh. Nifas apalagi tidak mungkin itu. Maka kalau dia tidak juga berpuasa Pak Bu, satu pilihannya lagi, apa itu? Dia orang gila. Ada tidak gila Ustaz? Waras, berarti orang waras yang merasa gila, atau orang waras yang ngambil posisi sebagai orang gila. Itu anak-anak nih yakin itu. Nah, apa itu kalau siang hari dia merokok-rokok, diteriakin aja lah udah anak-anak. Orang gila, orang gila, orang gila. Biar dia sadar. Kadang-kala dalam hal seperti ini, mohon maaf Pak Bu, lebih toleran lagi yang non muslim daripada orang gila macam ini. Non muslim kadang-kala di luar tidak berani dia makan minum Pak Bu, dihargainya kita yang muslim. Tapi ternyata yang seperti ini, yang waras, dia beragama Islam katanya, dia sudah balik, dia bukan wanita, tapi tidak berpuasa, enteng saja. Kadang dalam oplet dia merokok-rokok dia. Kita puasa, itu tidak apa ditegur itu. Kalau yang tidak beragama Islam atau kemudian ibu-ibu yang haid atau yang nifas, pandai dia jaga perasaan orang. Tidak tahan dia lapar misalnya, suatu waktu dia ke pasar, masuk dia dalam warung kelambu khusus untuk orang tak berpuasa. Kadang-kadang Ramadan itu ada pula warung kelambu Pak Bu. Cuma satu waktu pernah kejadian ini Pak Bu. Kita dari MUI Komisi Fatwa melakukan sidak bersama Satpol PP Kota Pekanbaru beberapa tahun lalu. Melakukan razia di warung-warung kelambu. Ketahuanlah ada seorang bapak-bapak, rupanya ketua panitia Ramadan. Malam tadi masih mengatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh perhitungan, diampuni dosa-dosanya masa lalu. Rupa masuk warung kelambunya makan. Ini kawan yang cerita nih Pak Bu, kebetulan dia pengurus MUI dan yang ketemu itu ketua panitia Ramadan di masjidnya sendiri. Kenal dia Pak Bu. Apa rupanya tadi malam berkuar-kuar man shoma ramadhana. Rupa apa makan rupanya. Malu dia Pak Bu, malu dia. Jadi Bapak Ibu sekalian, balik pada kajian kita. Nah, apa rukun puasa itu? Ada dua. Pertama adalah niat. Nah, karena puasa kita Pak Bu, dia siang hari diselingi kemudian atau dibatasi oleh malam hari, itu sebabnya kemudian dalam pandangan mazhab Syafi'i, niat puasa itu diulang setiap malam. Itu makanya untungnya kita sholat tarawih dan witir di masjid Pak Bu,
setiap selesai sholat tarawih dan witir, itu Bilal kita atau imam kita mengingatkan, Bapak Ibu, mari kita berniat puasa untuk esok hari. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhu syahri ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Coba kalau Bapak Ibu di rumah, jangan-jangan lupa niat ini. Karena ini puasa wajib Pak Bu, berbeda dengan puasa sunat. Kalau puasa sunat, ketika sudah berpuasa diniatkan saja tidak masalah. Karena praktek Rasul pun juga begitu. Dia pulang ke rumah, dia tanya istrinya, ada tidak makanan yang kita makan pagi ini? Kata Aisyah, tidak ada makanan. Maka kata Rasul, kalau gitu saya melanjutkan puasa. Diniatkan puasa. Puasa sunat Pak Bu, tidak masalah. Kalau puasa wajib, maka kemudian diniatkan, diperbarui niatnya tiap malam. Adakah pendapat fikih lain yang mengatakan boleh sekali dalam sebulan saja? Ada. Cuman Pak Bu, jauh lebih kita berhati-hati dengan pendapat ini. Setiap malam kita perbarui niat. Maka di rumah itu Pak Bu saling mengingatkan. Saling mengingatkan. Bapak-bapak ingatkan istri, ingatkan anak. Ibu ingatkan juga suami kalau lupa. Ingatkan anak-anak tentang niat ini. Setiap malam Pak Bu, setiap malam niat itu diperbarui untuk diucapkan oleh kita. Yang kedua, rukun puasa itu adalah menahan dari segala yang membatalkan puasa. Kapan waktunya? Dari terbit fajar sampai kemudian tenggelamnya matahari. Fajar yang mana Pak Bu? Fajar itu kan ada dua. Ada namanya fajar kizib, ada namanya fajar sodik. Fajar kizib itu bahasa kitanya fajar bohong-bohongan. Dia berbentuk cahaya putih kemerahan, terbit sebelah timur, dia vertikal dia sebentar cuma terbitnya. Tak lama setelah itu terbitlah fajar shadiq, fajar yang sebenarnya. Fajar yang sebenarnya berbentuk cahaya putih kemerahan melintang dia horizontal. Dan ini biasanya fajar seperti ini nampak jelas kalau kita di pinggir laut, apalagi laut lepas. Itu nampak tuh Pak. Nampak itu. Kalau kita di kota ini sering tak nampak. Jadi Pak Bu, untuk di Indonesia, khusus di Riau, untuk kehati-hatian, maka imsak itu dimulailah sejak terbitnya fajar kizib. Sekitar jarak antara fajar kizib ke fajar shadiq itu sekitar bisa membaca 50 ayat secara tertil, secara cepat. Jadi artinya Pak Bu, sebetulnya ketika telah bunyi serinai itu, andaikan ada yang baru bangun tidur, dia belum kemudian makan dan minum, masih boleh itu makan dan minum sampai kemudian berdenting masuk waktu subuh. Itulah fajar shadiq, fajar yang sebenarnya. Cuman untuk kehati-hatian, karena Bapak sekalian, kalau kita lanjut juga makan sampai masuknya waktu subuh, jangan-jangan nanti gosok gigi tidak sempat. Lah bunyi waktu subuh telah masuk, dah azan orang, ada yang tersolek oleh Pak Bu, daging ayam tadi. Bazir dia, yang ditelannya Pak Bu. Kan sayang Pak Bu, rusak puasa kita jadinya. Itu sebabnya Pak Bu, kalau di Pekanbaru misalnya ada serinai. Kalau di RRI kan begitu Pak Bu, tanda imsak. Maka berhentilah kita makan, berhentilah kita minum, mulai kita bersih-bersih, siap-siap menuju ke masjid untuk pelaksanaan sholat subuh berjamaah. Bapak Ibu sekalian, apa yang membatalkan puasa tersebut? Yang membatalkan puasa itu adalah makan, minum, dan hubungan suami istri. Makan dan minum Pak Bu, itu memasukkan zat makanan atau zat minuman melalui mulut kita. Tetapi Pak Bu, ada yang dia tidak masuk lewat mulut, fungsinya seperti makanan, itu bisa membatalkan puasa. Contoh, satu waktu ada seorang, dia berpuasa, lemas betul dia. Kebetulan dia orang kesehatan. Ditusuknya infus supaya berstamina, saya puasa katanya. Dimasukkannya infus. Lalu kemudian ngalir infus tadi. Infus itu sama fungsinya seperti makanan. Maka Bapak sekalian, itu membatalkan puasa.
Atau mungkin dia datang ke bidan, Bu bidan, loh yo betul saya supaya kuat selesai puasa saya, tolong saya disuntik vitamin lah. Untuk penambah kekuatan. Itu membatalkan tuh Pak Bu. Tapi kalau sekiranya suntiknya itu adalah suntik pengobatan yang tidak ada pengaruh terkait stamina, tidak kemudian fungsinya sebagai ganti dari makan dan minum, maka dalam hal ini kalau tak dapat dielakkan, puasanya lanjutkan saja. Contohnya suntik vaksin. Misalnya nanti mana tahu Bapak Ibu vaksinnya di bulan Ramadan. Kalau dulu saya sendirilah saya contohkan Ramadan tahun lalu Pak Bu. Vaksin saya pertama itu sebelum Ramadan. Vaksin kedua karena dokter menyebutkan 28 hari lagi ya Pak ya, paling lambat sebulan. Tidak dapat dielakkan Pak Bu sesuai dengan tanggalnya tadi. Akhirnya di bulan Ramadan 27 Ramadan kalau tak salah saya suntik vaksin. Maka saya tetap berpuasa, saya lanjutkan puasa. Kenapa begitu sekalian? Karena para ulama kontemporer pun memang terjadi perbedaan dalam hal ini. Tetapi kemudian banyak mengatakan kalau suntiknya itu tidak menggantikan fungsi makan dan minum, atau kemudian tidak fungsinya adalah untuk menambah stamina, maka dia tidak membatalkan puasa. Maka kalau bisa dielakkan, dielakkan. Tapi kalau tidak bisa dielakkan, maka kemudian silahkan lanjutkan. Contohnya seorang wanita muda, jatuh tempo waktu suntik KB-nya. Ini bagi mereka yang sependapat dengan kebolehan KB. Bagi yang tidak tentu tidak. Ternyata jatuh temponya adalah di bulan Ramadan. Kalau tidak disuntik nanti menjadi anak. Jangan-jangan sementara anak sudah 12, sudah selusin. Yang seperti ini jatuh tempo macam ini tidak membatalkan puasa. Tapi kalau bisa dielakkan, dielakkan. Karena minimal itu hukumnya adalah makruh. Sesuatu yang makruh kalau bisa dielakkan harus dielakkan oleh kita. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau kita patuhi aturan-aturan seperti ini, maka kemudian puasa kita bisa berjalan sesuai dengan ketentuan fikih. Tinggal lagi Pak Bu, kita kualitasnya kita perhatikan dengan baik. Apa itu? Jaga mata. Namanya puasa itu kan al-imsak, menahan. Tahan mata, tahan telinga, tahan mulut, jangan sampai berdosa. Jaga hubungan silaturahim yang baik, perbanyak ibadah sunat. Karena satu ibadah dilakukan di bulan Ramadan itu fadilahnya 1000 kebaikan. Maka oleh sebab itu Bapak sekalian sama-sama diperhatikan oleh kita ibadah-ibadah di bulan Ramadan tersebut. Karena ada ibadah yang tidak dimiliki oleh bulan lain selain Ramadan. Misalnya salat tarawih dan witir itu tidak ada Pak Bu, Ramadan saja adanya. Puasa Ramadan itu Ramadan saja adanya. Zakat fitrah itu hanya di Ramadan saja Bu sekalian. Lailatul Qadar itu hanya di Ramadan saja. Kejarlah itu semua agar kemudian bisa optimal dan kita mendapatkan kemuliaan dari bulan Ramadan itu sendiri. Sampai di sini Pak Bu, ada pertanyaan? Ya, silakan Pak Ji.